Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya, sekali lagi Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini saudara? Luar biasa ya. Siapa yang luar biasa? Tuhan kita luar biasa ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau sepakat bahwa kita datang ke tempat ini, satu tujuan kita yaitu kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Lupakan sejenak apa yang menjadi pergumulan kita di sepanjang minggu ini. Mungkin kita semua namanya manusia pasti punya masalah. Setuju? Tapi masalah itu jangan sampai membawa kita jadi jauh sama Tuhan. Harusnya kita pakai masalah itu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan di kesempatan yang baik ini. Kita mau puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat setiap doa, pujian, penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, Kau menjamah kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan dari segala kelemahan kami Tuhan, dari segala sakit penyakit kami Tuhan, dari segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang kepada Engkau, berserang sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuasai hidup kami Tuhan, kuasai sepenuhnya hidup kami. Kuasai tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan segala penyembahan kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang kami sembah Tuhan Yesus. Engkau Yesus Kristus. Allah kami yang kami sembah, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku samakan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Mari kita puji diri dari awal saudara. Lagi katakan
masuk hadirat, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah dan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah dan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Come on. Oh Yesus, ku sembah dan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Biar saudara saja sambil angkat tanganmu katakan, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan. Saudara saja dengan Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh keinginan kami. Yes, God Jesus. Hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi sebelum memanggil nama-Mu. Oh Yesus, sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari lebih lagi saudara, panggil Yesus. Worship you, Lord Jesus. Keinginan hati kami hanya untuk
Naikkan puji-pujian kepada Dia, saudara. Oh, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik, bahkan teramat baik. Kami rasakan kasih-Mu, Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Kami sembahkan Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Oh, lama syekh, lama kala basi. Jesus, Jesus, lama syadana, lama syakala. Merasakan Engkau hadir, terus hadir di dalam hidup kami, Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar.
thank you Lord. Terima kasih. Ambil sedikit waktu kita mengucap syukur doa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Bahkan teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami rasakan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami rindu lebih lagi Tuhan, memuji Tuhan. Kami mau rindu bersorak-sorai memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dengan sukacita kami mau memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara, berikan senyuman yang terbaik sambil jabat tangannya, katakan, Engkau luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian juga sangkakala, come on, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati angkat pujian, sebab Tuhan baik, come on, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Panggil dia Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencinta selamanya. Mari datang di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian juga sangkakala, come on, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sambil angkat tangan berkata, sebab Tuhan baik. Yes God, lebih lagi kata, sebab Tuhan baik, lebih lagi saudara, oh sebab Tuhan baik. Yes God, Jesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
kedua jempol kita, saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Bahkan teramat baik bagi kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama saya katakan amin. Angkat kedua jempol kita. Engkau baik, teramat baik. Rasakan kebaikan Tuhan mengalir kepadamu. Engkau baik Tuhan. Lebih lagi saudara. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Come on. Teramat Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan beracara atas gereja di tempat ini, amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk menabur. Kita persiapkan persembahan kita. Haleluya. Yang bertugas saya persilahkan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kami mau menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau yang menguduskan dan menyucikan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Berkati kami yang memberi, berkati kami juga yang belum memberi Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan terus mengalir dan melimpah atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap menabur Tuhan. Haleluya. Amin. Ku hidup karena tiada satu pun dapat ku banggakan semua karya.
bahkan teramat sangat-sangat baik. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, atas semua anugerah kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan di dalam setiap kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau saat ini Bapa. Kami rindu undangan-Mu setiap minggu untuk kami boleh bersekutu di tempat ini Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah bersorak-sorai meninggikan nama-Mu di tempat ini. Bila setiap pujian kami itu sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar, yang hamba-Mu sampaikan itu merupakan isi hati-Mu, yang senantiasa dapat menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman itu adalah kehidupan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apapun ya Bapa. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini, berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah Tuhan meninggalkan kami. Tanpa Tuhan kami tidak mau berjalan. Oleh sebab itu biarlah Bapa, kehidupan kami semakin hari semakin Kau pulihkan. Lawat setiap kami Bapa. Buka setiap hati kami untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang ditabur itu boleh tumbuh di tanah yang subur. Kami percaya Tuhan, di saat kami rindu akan kebenaran firman-Mu, maka Engkau sendiri yang berkarya dalam hati kami. Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Engkau yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak sama lagi, tapi kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana, sehingga setiap jemaat boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami semua boleh diberkati Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang ambil alih seluruhnya Bapa, sehingga Engkau berkarya Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Urapi setiap jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Setiap roh-roh yang tidak berkenan, yang ingin mengambil alih pikiran kami, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa-Mu di tempat ini. Pengurapan-Mu mencengkeram setiap hati kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau di dalam menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya. Ganti aja, Bu. Ganti aja ganggu itu. Nggak ready dia kayaknya apanya. Mic-nya. Ya. Puji Tuhan ya. Kalau pagi hari ini saya rasa suara saya sampai ke belakangnya. Saya agak batuk, tapi saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk saya berbicara di tempat ini dengan kuasanya yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian, kita gereja ini merindukan sekali untuk kita boleh bertumbuh bersama ya. Kita mau berakar kuat dan berbuah lebat. Itulah kerinduan gereja Tuhan. Bukan hanya gereja kita, semua gereja yang ada di dunia pasti punya satu tujuan, untuk kita boleh bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah, pagi ini kita mau belajar dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Apa bisa ditaruh ini? Udah dapat ya? Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar.
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin ya. 3 ayat saja saudaraku, tapi kalau ini pun bisa kita lakukan sudah dahsyat sekali ya. Nah, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kita lihat, orang benar, kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, amin. Bertunas seperti pohon korma. Berbicara tentang pohon korma, ya, walaupun saya nggak pernah lihat langsung, pernah lihat di YouTube pohon korma itu bagaimana, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau ditanam, bibitnya itu ditimpa dengan batu. Setahu saya semua tanaman ditanam bibitnya, tutup dengan tanah, siram, sudah. Dia akan tumbuh. Nggak perlu ditimpa dengan batu. Tapi pohon korma itu ditimpa dengan batu sehingga dia akarnya merambat semakin dalam ke bawah, mungkin sampai menemukan air ya. Itulah bedanya pohon korma dengan pohon yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Dia ditekan, sehingga dia nggak bisa keluar kan? Ditekan, dia ada batu gitu. Kalau akarnya nggak kuat, itu nggak bisa ya membuang batu itu. Makanya dia terus berakar ke bawah, terus merambatkan akar-akarnya sampai yang paling dalam. Setelah itu baru dia bertumbuh. Jadi ditekan dulu saudaraku. Itu korma. Beda dengan buah-buah pohon-pohon yang lain. Pohon yang lain tanam, bahkan ditaruh tanahnya tipis-tipis saja langsung tumbuh gitu ya. Apalagi pohon cabai pun dapat tabur aja tumbuh gitu, gampang gitu. Tapi pohon korma ini antik sekali, beda sekali Bapak Ibu sekalian. Dia ditekan ya. Supaya apa? Akarnya kuat ke dalam. Ini berbicara tentang kekristenan. Kita pun harus seperti pohon korma ini. Kalau ada tekanan dalam hidup kita, kita harus semakin berakar. Kita harus semakin bertumbuh, maksudnya semakin mencari Tuhan. Ya. Akar doa kita harus semakin dalam. Akar pelayanan kita harus semakin merambat, saudaraku. Akar doa kita semakin lebih lagi kepada Tuhan. Di saat ada tekanan, di saat ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita jadi loyo. Namanya hidup pasti ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Itu. Kalau hidup itu pasti ada masalah. Nggak ada yang nggak kena masalah. Anak kecil, anak muda, orang dewasa sampai kakek nenek, semua punya masalah Bapak Ibu. Seperti pohon korma tadi, ditekan. Mungkin kau dalam pelayanan ditekan, mungkin kau dalam pekerjaan ada tekanan, mungkin dalam rumah tanggamu ada tekanan, atau mungkin di dalam pergaulanmu ada tekanan, itu biasa. Katakan biasa ya. Nggak masalah. Karena apa? Ada tujuan Tuhan ya. Kita diizinkan Tuhan menghadapi semuanya itu supaya kita berakar kuat. Doa kita semakin kuat. Iman kita semakin kuat. Itu tujuan Tuhan. Tuhan nggak jahat sama kita. Kadang-kadang orang berpikir gini, dulu saya berpikir gini dulu. Waktu saya diproses oleh Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, dulu nggak ikut Tuhan, perasaan hidup saya ini enjoy aja, nggak ada masalah. Tapi begitu ikut Tuhan, kok kayaknya masalah bertubi-tubi gitu. Karena belum mengerti kebenaran Tuhan ya, wajar kita seperti itu pola pikirnya. Saya seperti itu dulu. Kenapa waktu ikut Tuhan, saya komitmen mau benar-benar di dalam Tuhan, kayaknya masalah silih berganti. Yang satu datang, lenyap, datang lagi yang ini. Terus begitu berganti-ganti saudaraku. Sampai Tuhan memulihkan saya. Jadi,
Kalau kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, jangan khawatir ya. Jangan jangan galau gitu Bapak Ibu ya. Hadapi semuanya. Ya, seperti pohon korma tadi, dia ditekan supaya dia tumbuh keluar dengan kuat ya. Adapun badai dia tidak akan roboh. Bahkan dia berbuah manis ya. Pohon korma buahnya manis. Saya belum pernah makan korma buahnya asam gitu ya, belum tahu ya. Yang setahu saya itu korma manis semuanya. Makanya dibilang pohon korma, kenapa nggak dibilang buah manggis? Manggis ada yang asam soalnya, ada yang manis kan gitu ya. Jadi emang firman Tuhan luar biasa. Dia ambil perumpamaan pohon korma, karena memang korma ini buahnya manis. Dan Tuhan mau kita berbuah manis. Nggak mau yang asam, nggak mau yang kecut Tuhan buahnya. Buah pelayanan kita, buah-buah persaudaraan kita ya, buah iman kita, buah doa kita, itu semuanya manis. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau melakukannya, pasti kita bisa Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak bisa saudara ya. Kita dimampukan oleh Tuhan menghadapi masalah itu, asal kita merespon dengan benar. Tapi kadang-kadang kita meresponnya salah. Di saat kita punya masalah, hati kita kecewa. Di saat kita menghadapi masalah, baik itu terhadap suami istri mungkin, baik itu terhadap saudara mungkin, baik itu terhadap teman sepelayanan mungkin, terhadap anak-anak, terhadap siapapun. Di saat kita menghadapi masalah itu, kadang kita kecewa. Memang benar berbicara tentang hati. Kalau disakiti pasti sakit. Saya juga kalau disakiti sakit hati saya. Emang hati saya terbuat dari apa? Pasti sakit. Gak ada yang gak sakit hati. Munafik kalau dibilang gak sakit hati. Tapi ingat, orang yang di dalam Tuhan ya, seperti dikatakan tadi, orang benar itu lukanya itu dibalut oleh Tuhan. Jadi gak kelihatan, tertutup. Tapi kalau orang yang nggak di dalam Tuhan, maksudnya tidak melakukan kebenaran itu, lukanya itu semakin menganga, semakin lebar, semakin kecewa. Padahal kecewa itu adalah keputusan kita sendiri Bapak Ibu. Kita kan bisa nggak kecewa? Bisa banget, saya katakan bisa banget. Kecewa atau tidak kita menghadapi satu masalah itu tergantung hati kita. Kita yang memutuskan, kita mau kecewa atau kita mau enjoy. Kalau kita mau enjoy, ya lakukan kebenaran firman Tuhan tadi seperti pohon korma tadi. Semakin ditekan, semakin berakar, semakin kuat, semakin semangat kan gitu. Tapi kalau kita mau merespon dengan salah, ya kita nggak bisa bertumbuh. Kerohanian kita seperti itu terus. Akan kecewa, di sana kecewa, di sini kecewa. Padahal itu bisa padahal masalah itu bisa kita buat tidak kecewa. Karena yang memutuskan adalah hati, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya lah terpancar kehidupan. Kalau hati kita kecewa, pasti wajah kita kecewa, Bapak Ibu. Kalau hati kita senang, pasti wajah kita bersinar-sinar. Benar nggak? Benar banget, ya kan? Makanya jangan kecewa, ya. Putuskan nggak mau kecewa saya gitu. Saya belajar seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun banyak masalah gitu ya, saya putuskan tidak mau kecewa. Masa saya kalah sama iblis? Roh yang ada di dalam kita jauh lebih dasar, lebih besar. Jadi jangan biarkan dia lebih besar dari masalah kita. Enggak ada itu ya. Kita harus belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kecewa adalah keputusan dari hati kita. Kalau kita tidak mau kecewa, kita enggak akan kecewa. Tapi kalau kita mau kecewa, ya teruslah berkecewa dalam hidup ini. Kalau saya enggak mau kecewa,
Saya mau happy, ya kan? Saya mau semangat hidup ini. Karena hidup di dunia hanya sementara, nggak kekal kita di dunia, Bapak Ibu. Sementara, kalau kita mengatakan 70, lebihnya itu kasih karunia Tuhan, ada sakit, penyakit, bla bla dan sebagainya, ya. Itu Alkitab yang mengatakan. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia ini, diberikan kesempatan kepada kita, ayo mari kita berakar kuat, bertumbuh dan berbuah manis. Memang gak gampang Bapak Ibu. Saya katakan gak gampang, tapi bukan berarti gak bisa, ya. Bukan berarti kita tidak bisa, ya. Walaupun sulit, tapi bisa asal kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan. Masalahnya kadang-kadang kan kita nggak mau menerapkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita, udahlah, masa bodoh lah gitu ya. Padahal kan Tuhan sudah kasih kuasa kepada kita. Roh yang diberikan Tuhan itu lebih dasar, lebih luas biasa dari semua masalah-masalah kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa menang seperti pohon korma tadi. Dia kalau nggak ditekan, akarnya nggak dalam, saudaraku. Nah, kita pun seperti itu. Kalau nggak punya masalah dalam kehidupan kita nggak akan kuat, saudaraku. Ya, nggak bisa kita bisa berkemenangan. Ya, bagaimana kita bisa menang kalau kita nggak pernah berperang istilahnya, ya? Orang-orang zaman dulu kan berperang, Bapak Ibu kan. Nah, itu mengalami kemenangan perang dulu, gitu. Nah, kalau sekarang kita nggak lagi berperang secara fisik, Bapak Ibu. Kita berperang melawan kedagingan kita. Berperang setiap hari. Melawan segala kedagingan kita. Kemalasan kita, ketidaktaatan kita. Itu harus kita perangi, Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk kita bisa menjadi hamba yang setia. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa memerangi semuanya itu, kita akan kalah. Kita akan loyo. Nggak punya kuasa di dalam kehidupan kita. Tapi di saat kita mau taat, saudaraku, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pun akan bertunas seperti pohon korma. Anak, ya, anak yang suka dibully, ya. Saya dulu pernah waktu kecil itu ada anak suka dibully, orang tuanya nggak mampu gitu ya, saya suka dibully. Itu kan banyak tekanan dalam hidupnya. Otomatis anak ini akan berjuang, belajar sampai dia ranking. Karena dia nggak mau kalau hidupnya penuh dengan bully-bulian tadi itu. Jadi dia ada apa ya? Ada perjuangan gitu. Itu meraih cita-citanya, jangan sampai nanti dia susah hidupnya gitu. Nah, tekanan-tekanan yang dia hadapi anak ini itu membuat dia berubah. Pola pikirnya semakin maju sehingga dia lebih maju dari orang-orang yang orang tuanya mampu. Kenapa? Karena responnya bagus gitu. Ada orang yang responnya salah memang. Di saat orang tuanya tidak mampu, kemudian dia dibully, dia jadi apa itu ya, rendah diri ada gitu ya. Itu yang respon yang salah gitu. Tapi ini responnya baik. Di saat dia dibully, di saat dia dikata-katain segala macam lah, pokoknya nggak bagus, anak ini semakin tekun belajar, semakin lebih semangat belajar sehingga dia menjadi ranking. Dia maju dalam pelajaran. Padahal orang tuanya nggak mampu. Orang tuanya yang mampu, yang anaknya bisa dengan segala fasilitas, nggak ranking, Bapak Ibu. Tapi anak itu menjadi ranking, jadi pintar di sekolah. Kenapa? Karena memang dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia tangguh melakukan semua tugas-tugasnya, apapun yang dia hadapi, dia nggak mau kalah, dia nggak mau menjadi lemah. Dia harus berjuang. Nah, kita pun seperti itu, Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan kita, jangan jadi lemah, jangan jadi kecewa, jangan jadi pahit hati, ya, jangan jadi apa yang nggak bergairah dalam hidup ini.
Mari semangat ya melayani Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan rindu untuk setiap kita gereja Kristus sejati di tempat ini. Kita bertumbuh, bertunas ya, berbuah-buah. Itu yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau, saudaraku, melakukan itu sehingga apapun permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita, kita nggak pernah menjadi lesu. Ya, kita tetap semangat, tetap berapi-api, karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita terus dipimpin oleh roh itu yang membangkitkan semangat kita, roh itu yang membangkitkan jiwa kita untuk bergairah di dalam Tuhan, roh itu yang senantiasa terus menggerakkan kita sehingga kita berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Dia yang senantiasa memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Dia yang membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kalau kita bisa menghadapi itu bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Biasanya Tuhan memproses kehidupan kita itu di hati kita ini, ya kan? Contoh, saya dulu diproses dalam hal keuangan. Dibentuk oleh Tuhan saya. Dari yang punya uang sampai nggak punya uang, sampai sama sekali nggak punya uang. Sampai pernah megang uang cuma 1.000 rupiah. Nggak punya uang. Tapi benar pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tepat pada waktunya Tuhan memberi pertolongan. Saya ingat, waktu itu saya gereja di Resinda Bapak Ibu. Uang saya tinggal 1.000. Hari Sabtu doa puasa. Dan saya harus ke Resinda dengan ongkos 1.000 perak. Saya jalan dari rumah ke Keraba. Lewat kali, kemudian saya naik mobil 1.000 perak, kemudian nanti dari situ ke gereja saya jalan kaki lagi. Itu di pikiran saya, karena saya nggak punya uang, gajian hari Senin, nggak ada uang. Kemudian saya berjalan sampai di depan Karaba, Pak Samuel lewat dengan mobilnya. Saya yang 1.000 nggak jadi keluar dong kan, ya. Naiklah saya di mobil, begitu duduk. Ibu gembala bilang, Ibu Panjaitan, katanya. Kenapa Bu? Ada berkat. Berkat apa tuh? Ada berkat dari Pak Wibi kok, kata dia gitu. Dia ambil dari tas, terus dia kasih ini Bu. Tahu saking senang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saking senangnya saya di mobil. Aduh terima kasih Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan menolong ya Pak. Benar ini. Kalau kita mengalami hal itu bukan dari hati yang meluap. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena uang saya tinggal 1.000. Besok nggak tahu makan apa. Tapi saya punya iman. Tuhan nolong saya. Itulah iman. Ya nggak ngelihat kita tapi kita percaya gitu. Banyak loh kesaksian saya yang membuat saya itu begitu bergantung kepada Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Karena bisa sih saya berutang dengan tetangga, tapi saya nggak mau. Saya mau terapkan firman Tuhan, kata Tuhan. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Jadi saya nggak mau. Bukan nggak bisa, bisa dong. Tetangga pinjam dong, cepet dikasih. Tapi saya nggak mau. Nggak mau. Saya mau praktekkan firman. Bener nggak ini firman gitu? Iya kan? Benar gak ini firman? Tuhan menolong tepat pada waktunya. Saya praktekin dan benar. Tepat pada waktunya Tuhan tolong. Saya digodok dalam hal keuangan. Karena dulu saya main duit Bapak Ibu. Jadi saya digodok dengan hal keuangan. Kan dulu saya bilang saya mantan rentenir kan. Jadi saya digodok dengan hal keuangan. Iya Bapak Ibu. Itu cara Tuhan. Supaya kita nggak cinta uang gitu. Dulu otak saya kan uang dilipat gandakan lagi, uang lipat gandakan lagi 20%, setahun sekian. Hitungannya di sini otak ini terus tidur juga masih mikir, 20%. Iya, otak saya begitu dulu. Ini rentenir, 20% kali sekian, pinjam ke kantor dibungain.
Bayangkan, gaji saya nggak pernah sampai lupa minta sama suami karena uang saya banyak. Istilahnya gaji suami, saya udah terima gaji belum? Nggak kan saya udah apa enggak gitu kan? Akhirnya saya pinjam aja banyak di kantor, saya tebar itu duit 20% bayarnya itu bulan, nggak pernah berkekurangan kita. Begitu itu Tuhan. Masa Allah digodok saya hidup bos sampai habis-habisan. Aduh, sampai saya angkat tangan, Tuhan kehendak mulai jadi, udah nggak tahu apa lagi yang harus dibilang kan gitu. Itu Tuhan biasanya seperti itu, memproses hidup kita ini sesuai apa yang belum beres dalam hati kita. Kalau hati kita ini belum beres, saya kan bermain dengan uang kan gitu, ini godok saya dengan hal keuangan gitu, sampai saya tidak cinta uang. Nggak punya uang nggak masalah bagi saya sekarang. Kenapa? Ya udah digodok sama Tuhan. Punya uang nggak punya uang sama aja. Ya sekarang begitu. Kalau dulu kan maunya uang bertambah gitu. Otaknya di situ terus. Apalagi kalau ada yang utang terus nggak bayar, pengen begitu malam-malam, gitu rasanya gitu ya. Ini kan nasinya di otak ini gitu. Itulah kalau kita cinta uang, Bapak Ibu. Tapi setelah Tuhan pulihkan, enggak. Tuhan berikan, puji Tuhan. Enggak ada pun yang puji Tuhan. Kita bisa mengucap syukur gitu. Karena Tuhan pulihkan. Makanya betapa Tuhan mau memulihkan kita lewat hati. Nah, kalau hati kita ini punya kebencian, punya kemarahan, itu pun akan digodok oleh Tuhan atau diproses oleh Tuhan lewat kemarahan. Pasti saudara akan diizinkan Tuhan marah terus. Supaya apa? Supaya hatimu berubah menjadi lembut. Perhatikan. Kalau itu proses dari Tuhan, bersyukur saja. Karena proses itu membawa kebaikan, Bapak Ibu. Orang yang suka marah-marah itu diproses Tuhan dengan kemarahan. Dulu ada teman saya, ya aku udah janji loh gak mau marah-marah, kata dia gitu. Baru berapa langkah dari gereja udah marah. Saya bilang, kamu lagi diproses Tuhan. Tuhan mau hatimu lembut. Jangan marah-marah ya gitu ya. Gak boleh gitu. Jadi biasanya ini yang diproses oleh Tuhan adalah hati kita. Jadi kalau sedang diproses oleh Tuhan, ya berubahlah. Ya, kita harus ambil sikap berubah. Jangan bertahan gitu ya. Ya udahlah, begitu-begitu aja, jangan Bapak Ibu. Kita harus berubah. Ya, di dalam kehidupan ini sepanjang kita masih hidup memang kita harus diproses. Masalah apapun itu yang kau hadapi, percayalah itu tidak kekal. Ada timingnya, ada batas waktunya. Suatu hari stop. Suatu hari pasti stop. Nggak selamanya Bapak Ibu. Jadi biarkan masalah itu datang. Itu perlu dalam hidup kita supaya kita kuat. Kalau hidup tidak pernah bermasalah, itu perlu dipertanyakan. Kalau saya katakan sebagai orang Kristen, hidupmu tidak pernah mendapat masalah, itu dipertanyakan kekristenanmu. Karena kita harus digodok sama Tuhan, kita harus diproses sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita, Bapak Ibu, ya. Nggak mungkin kita hidup tanpa proses, itu nggak ada. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal, hamba-hamba Tuhan yang sudah itu jangan kira tiba-tiba lu langsung, enggak, prosesnya. Pak Niko aja punya proses, ya Pak ya. Pak Niko tuh diproses dulu gimana kehidupannya sampai dia berkekurangan. Ada prosesnya itu sampai dia sekarang dipakai oleh Tuhan. Semua orang yang dipakai oleh Tuhan itu dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya dia nanti kalau dia melayani Tuhan, dia mengerti orang susah itu seperti apa.
Ya kan? Saudara bilang, ya kita harus mengasihi orang yang nggak mampu, tapi saudara nggak pernah merasakan nggak mampu, saudara nggak pernah merasakan kekurangan. Bagaimana saudara bisa merasakan kekurangan itu? Saudara nggak pernah ngerasainnya. Tuhan Yesus kan sudah melakukan semuanya, bahkan lebih dahsyat, dia sampai mati di kayu salib. Sudah Tuhan Yesus lakukan, kita belum mati sampai seperti Yesus. Udah nggak tahan, udah lu Tuhan nggak kuat lagi gitu. Jangan ya. Jadi kita itu harus kuat gitu. Apapun tantangannya Bapak Ibu, karena memang hidup ini adalah proses. Jadi jangan anggap waduh hidup ini kok makin tua gitu ya, makin susah gitu. Jangan Bapak Ibu. Memang itu proses hidup. Proses hidup supaya kita itu bisa bertahan, bisa kuat di dalam Tuhan. Kalau nggak seperti itu, kalau nggak ada tantangan hidup ini, nggak ada enaknya Bapak Ibu, ya kan? Kalau coba saudara hidupnya gitu-gitu aja, datar aja, nggak ada variasinya gitu ya, nggak ada naik gitu ya, lempeng aja, nggak enak Bapak Ibu. Tapi kalau ada tantangan, nah, jadi saya berdoa siapa yang belum dapat tantangan supaya dikasih Tuhan tantangan. Siap dong, ya kan? Harus siap. Itu baik untuk kita, untuk kerohanian kita, supaya kita mengerti hati Tuhan, supaya kita tahu pergumulan Tuhan. Bukan hanya kita yang bergumul Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah bergumul, bahkan sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Bukankah tujuan kita adalah supaya kita hidup seperti Kristus hidup? Bukan seperti kita hidup, seperti Kristus hidup. Bagaimana karakter Kristus itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu, ya. Banyak tantangan, betul. Ada goresan-goresan hati, betul. Ada luka-luka hati, betul. Bukan saya munafik, saudara, ya. Tapi ingat, Tuhan memulihkan, menutup semua luka-luka itu sehingga bagus kelihatannya kalau kita berjalan dalam kehendaknya Tuhan, ya. Tapi kalau kita nggak mau berjalan dalam kehendak Tuhan, itu yang jadi masalah. Kita penuh dengan trouble di mana-mana, troublemaker jadinya kan gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya, karena kita mengeraskan hati. Kalau kita melembutkan hati kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, pastilah Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita berjalan dalam koridornya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Yang kedua dikatakan di sini ayat seterusnya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ya, di ayat 14 dikatakan bahwa ayat yang keduanya seperti pohon aras di Lebanon. Firman Tuhan luar biasa ya pagi ini ya. Berbicara tentang pohon aras, itu adalah pohon yang kuat ya Pak ya. Pohon yang bagus sekali, kualitasnya kuat ya. Jadi itu berbicara juga tentang kualitas kehidupan kita Bapak Ibu ya, supaya kita punya hidup yang berkualitas. Biasanya puncak dari kejayaan setiap manusia itu kan di umur 40 tahun ya. Kekuatannya itu pada rata-rata di umur 40 tahun misalnya ya. Setelah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun makin loyo. Biasanya kan gitu ya manusia kan. Kalau 40 tahun masih gagah-gagah tuh. Makan apa aja hayo. Di apa itu Mas? Dia makan segala sesuatunya karena masih sehat ya kan. Ada durian, mbak gitu kan. Masih sehat, masih gagah. Tapi mulai masuk usia 50, 60 mulai jaga makanan kan gitu kan. Soalnya ada kolesterol, ada darah tinggi gitu. Nah, tapi luar biasa Bapak Ibu kalau kita baca dalam Yosua itu Kaleb ya.
Dia waktu disuruh Musa berperang usianya masih 40 tahun, masuk ke zaman Yosua. Kalau saudara baca nanti, nggak mungkin kita baca semua sekarang ini. Itu Kaleb semakin tua, kekuatannya seperti umur 40 tahun. 85 usianya, tapi kekuatannya seperti usia 40 tahun. Ini luar biasa sekali ya. Saya mau dong seperti Kaleb ya. Usia 85, tapi kekuatannya seperti 40 tahun. Kok bisa ya gitu? Kok bisa Kaleb seperti itu? Usia 85, tapi dia masih bisa berperang. Bahkan kekuatannya Alkitab mengatakan bahwa dia itu seperti usia di 40 tahun gitu ya. Kaleb memang sangat beda, saudaraku ya. Dia nggak loyo ya, tapi kekuatannya semakin tua semakin kuat, semakin segar dia ya, semakin sehat dia. Kita pun harus seperti itu ya. Semakin tua kayak kita udah lansia, jangan loyo Bapak Ibu ya, jangan loyo, semangat ya, semakin berprestasi, semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat di dalam Tuhan. Amin. Iya, harus seperti Kaleb kita, jangan mau kalah ya. Kalau Kaleb bisa berarti kita juga harus bisa. Kaleb juga manusia kok, dia bukan malaikat. Kaleb manusia sama seperti kita. Nah dia bisa, kenapa kita enggak? Ya kan? Berarti kita juga bisa seperti Kaleb, saudaraku, yang semangatnya berprestasi di usia yang lanjut masih bisa berprestasi, saudaraku. Asal kita mau berjalan di dalam Tuhan, semangatnya, daya juangnya itu masih sangat terpelihara di usia 85 sama Kaleb ya. Saya kalau mikir-mikir suka ngebayangin gitu Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan saya umur panjang 85 kayak Kaleb gitu ya. Suka apa itu namanya itu, menghayal gitu ya. Menghayal gitu. Enak banget ya, 85 tapi kekuatan 40 tahun. Waduh, ini luar biasa gitu kan. Bisa enggak gitu ya. Tapi kita coba aja ya. Semoga kita nanti semua panjang umur kita buktikan firman ini ya. Bisa. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, Kaleb aja bisa kok. Masa kita enggak gitu. Ayolah, walaupun udah tua-tua, udah lansia, jangan kalah sama anak-anak muda. Kita juga bisa. Saya punya komunitas kan nenek-nenek gitu ya, tua-tua, tapi semangat kita luar biasa Bapak Ibu. Kita punya komunitas teman-teman saya waktu kuliah dulu, itu kan udah nenek-nenek, udah umurnya ada yang 70 tahun, ada 68 gitu ya. Tapi semangat kita itu wow, luar biasa. Benar saudaraku, kalau sudah ngumpul lupa perasaan masih kuliah. Benar, saya kalau udah kumpul lupa. Saya kira saya itu masih muda. Padahal udah nenek-nenek gitu. Saking apa semangatnya dalam komunitas kita itu, saking sehatinya dalam komunitas itu, sehingga yang ada apa? Sukacita, ya kan? Nggak ada yang mutung, nggak ada itu. Yang ada ketawa. Dari sini sampai ke Bandung ini mulut saya sakit, ketawa terus, nyanyi terus. Bener ini, pulang kalau napas pada ini kebanyakan ketawa Bapak Ibu. Saya memang punya kelemahan itu, ketawa nggak bisa ditahan saudara, bisa kedengaran keluar sana ketawa saya ya. Jadi ketahuan saya kalau ada di mana gitu, ini ketawa rupanya bisa agak ini juga ya, terlalu banyak ketawa, nyanyi gitu aja. Mobilnya ada pula karaoke-nya, ya udahlah nyanyi sepanjang jalan kan gitu. Waduh, menikmati banget perjalanan itu ya. Saya rindu kalau kita nanti bisa seperti itu, kemana kayak kita gitu ya, ada karaoke-nya di mobil ya, nyanyi-nyanyi gitu ya, luar biasa. Jadi Kaleb ini seperti itu Bapak Ibu ya, kekuatannya, semangatnya, damai sejahteranya, sukacitanya itu terpelihara sempurna. Itu luar biasa. Itulah yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Semakin tua kita semakin semangat, semakin bergairah ya, semakin maju supaya menerima berkat Hebron. Itu si Kaleb menerima berkat Hebron ya.
setelah berperang kan dia menerima berkat. Hebron itu berbicara tentang kemenangan. Kita harus menang dong, jangan kalah ya. Kita harus menang, menghadapi apapun kita harus menang. Karena Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Nah, berkat Hebron itu berbicara tentang apa saudaraku? Yaitu tentang pekerjaan yang baik ya. Saudara menerima pekerjaan yang baik, anak-anak yang baik, berkat yang terbaik itu adalah merupakan berkat Hebron di saat ini. Karena kita kan nggak berperang langsung menghadap musuh seperti waktu zamannya Musa ya, zamannya si Yosua. Mereka kan secara fisik berperang, kalau kita kan enggak ya gitu. Jadi, nah peperangan kita yaitu seperti yang saya katakan, kita berperang melawan kedagingan kita, sehingga berkat-berkat Hebron itu pun menjadi milik kita. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, diberikan anak-anak yang baik, berkat yang terbaik ya, itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melewati semuanya itu. Proses demi proses dalam kehidupan ini nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Biasa aja, anggap aja biasa. Masalah memang biasa. Gak usah terlalu dipermasalahkan, nanti mumet sendiri otaknya begitu ya. Jadi saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah yang besar, permasalahan yang besar, supaya saudara dan saya dipakai Tuhan dalam hal-hal yang besar, untuk kesaksian yang besar. Makanya Tuhan izinkan gereja kita ini, diizinkan Tuhan saat ini diproses. Hati kita sedang diproses Tuhan. Ingat saudaraku, kita semua sedang diproses oleh Tuhan untuk kita memiliki hati yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi ingat, di saat engkau diproses, saat kita diproses dengan segala perkara-perkara yang sangat ekstrim sekalipun, kita harus butuh anugerah Tuhan ya. Untuk menghadapi semuanya itu kita butuh anugerah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, nggak bisa Bapak Ibu. Di saat engkau menghadapi permasalahan yang sangat pelik, andalkanlah Tuhan. Minta anugerah kekuatan dari Tuhan, minta anugerah kemudahan dari Tuhan, supaya kita diberi kekuatan dalam menghadapi semua masalah, diberikan segala kemudahan dalam menghadapi masalah itu. Amen. Kita minta anugerah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, aku bisa gitu, enggak bisa Bapak Ibu ya. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar mengandalkan Dia supaya kita bisa menjalani semuanya. Masalah memang harus dihadapi. Nggak bisa gini, Tuhan angkat masalah. Emang apaan Tuhan ya suruh angkat-angkat gitu ya. Masalah memang harus kita hadapi Bapak Ibu. Kalau kita diproses, hadapi aja. Nggak usah takut. Itu semua untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nanti sudah dipulihkan, Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Jadi kalau saudara belum dipulihkan, saudara akan terus mengalami hal yang sama sampai suatu saat saudara dipulihkan. Seperti yang saya katakan tadi, saya digodok dalam hal keuangan, seperti saya katakan, itu nggak sebentar loh saudaraku, nggak sebulan 2 bulan, lama. Sampai kadang-kadang mikir gini, aduh Tuhan kapan ditolong ini gitu ya. Itu sampai punya pikiran seperti itu waktu kita lagi diproses itu. Jadi nggak cepat saudaraku proses itu, sesuai waktunya Tuhan, sampai Tuhan melihat hatimu, melihat hati saya ini. Oh, ini sudah benar hatinya gitu kali ya, Tuhan bilang, ini anakku ini hatinya udah benar, nggak cinta uang lagi dia gitu, aku pulihkan dia gitu. Begitulah cara Tuhan bekerja. Jadi semuanya punya waktu, ada waktunya Tuhan. Memang kita berdoa, tapi nggak langsung langsung jadi, enggak Bapak Ibu. Kita perlu diproses gitu ya. Hati kita juga seperti itu. Kalau hatimu masih kecewa gitu ya, hatimu masih mangkel, lihat suami, lihat istri, lihat saudara dan sebagainya, itu pun Tuhan proses.
Lewat apa? Lewat masalah itu dibuat hati kita kecewa, dibuat hati kita mangkal. Semakin kita bilang, kita berkomitmen, Tuhan aku mau nggak kecewa Tuhan, aku mau nggak mau kesel Tuhan, aku nggak mau kepahitan Tuhan, tolong. Makin kepahitan, makin ada masalah yang membuat kita, makin ada lagi masalah datang, bikin hati kita ini semakin gergetan gitu. Ternyata itu salah satu cara Tuhan untuk membentuk hati kita supaya hati kita ini berubah, dilembutkan oleh Tuhan. Hati yang kecewa dibuang oleh Tuhan, berubah menjadi hati yang penuh pengampunan. Saudara mau katakan, saudara, aku udah mengampuni, saya udah mengampuni gitu. Tapi cuma di bibir, nggak bisa. Saya juga diproses dalam hal mengampuni. Waktu saya katakan, Tuhan saya sudah mengampuni, hati saya belum mengampuni. Bibir saya mengatakan, ya aku sudah mengampuni. Ini udah beres. Tuhan bentuk ini hati sampai bisa mengampuni. Kalau saudara nggak punya pengalaman itu, nggak bisa Bapak Ibu. Harus punya pengalaman. Bisa mengampuni orang yang menyakiti saudara. Harus punya pengalaman. Kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak bisa bersaksi. Saya kalau nggak punya pengalaman, nggak bisa saya bersaksi, saudara. Saya sudah ngalami, makanya saya bersaksi. Saya udah bilang, saya udah ngampuni gitu. Ternyata Tuhan bilang, kamu belum mengampuni. Belum mengampuni, aku udah mengampuni. Kenapa? Buktinya apa? Kita belum mengampuni. Ngelihat muka dia masih enak boleh dia. Belum mengampuni itu. Kalau mengampuni, halo, ada sukacita, amin. Itu mengampuni. Saya dulu gitu, saya bilang saya udah mengampuni Pak, sebelum gitu. Tapi kalau lihat mukanya, dia lagi, kesel di hati saya. Berarti saya belum mengampuni. Sampai itu saya bisa mengampuni itu kayak, aduh, lempeng banget. Begitu lihat wajahnya, sampah gitu. Senang banget gitu ya. Itu lupa itu masalah dulu, nggak ingat sama sekali. Bisa Tuhan lupakan. Itulah pengertian pengampunan Bapak Ibu. Amin. Jadi kita harus mengalami ya, praktekin dalam hidupmu. Tuhan pasti memampukan kok, nggak mungkin. Saya udah ngalamin itu. Jadi saudara mau berdamai sejahtera, saudara mau sukacita dalam hatimu, lakukan kebenaran firman ini, ya kan gitu. Jangan mau kecewa, jangan mau kepahitan, jangan mau damai sejahtera saudara dicuri iblis, sukacita saudara dibawa oleh iblis, jangan mau. Rugi, seperti saya katakan, itu kekecewaan segala sesuatunya itu tergantung dari keputusan kita. Kita sekarang ambil tindakan, mau kecewa atau tidak. Ya, itu harus kita ambil satu keputusan. Karena keputusan ada di dalam hati kita ini. Mau kita hidup benar atau tidak. Kalau kita mau kecewa, ya lakukan saja. Itu urusanmu dengan Tuhan, kan gitu. Tapi kalau saya tidak mau, saya mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, kita harus hidup di dalam pemulihan. Ya, kalau kita udah minta anugerah, kekuatan dari Tuhan, kemudahan dari Tuhan, Tuhan kasih dan kita dimampukan bisa melewati semua masalah itu, maka pemulihan terjadi, pemulihan hati terjadi, ya kan, Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan keluarga pun terjadi dalam kehidupan keluargamu, dalam keluarga kita semua. Semua hal-hal yang belum dipulihkan itu akan dipulihkan Tuhan. Lewat apa? Lewat hati. Makanya jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari dalamnya keluar kehidupan. Jaga hati kita ya, jangan biarkan dia kecewa. Jangan mau hati ini kecewa, jangan mau hati ini terluka, jangan mau hati ini mangkal gitu. Udah lupakan
semuanya itu. Bawa ke dalam tangan Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Untuk aku bisa melalui semuanya itu. Karena aku mau meraih sukacitamu. Mau meraih damai sejahtera-Mu di dalam kehidupanku. Sehingga aku tetap semangat. Seperti Kaleb semangat. Kita harus seperti Kaleb semangat. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, karena kita mau perjamuan kudus ya, gak mungkin ini. Jadi Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 boleh ditaruh. Galatia 6 ayat 9. Ayat terakhir ini penutup. Ya, saya baca di sini aja. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Coba ayat 7-nya ada? Ayat 7-nya? Ayat 7? Ya. Ini ayat 7 ya? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, nanti baca sampai ayat 9 di rumah Bapak Ibu ya. Ini ayat penutup ya. Jadi selagi kita ada waktu jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Kita sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Kita mari pemusik saya undang ke depan. Kita mau taat, karena kalau Kaleb bisa meraih semua kemenangan itu, kuncinya dia taat dan setia, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Waktu zaman Nuh dia diperintahkan untuk berperang, dia berperang. Waktu di zaman Yosua pun dia diperintahkan, dia tetap melakukan dengan setia. Mari kita naikkan pujian ini. Jangan
Terima kasih Bapa. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang menegur kami, menguatkan kami, mengarahkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak hal yang belum kami mampu lakukan, tapi kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli akan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Di saat kami komitmen mau melakukannya Tuhan, kami percaya Engkau yang tolong kami, Engkau yang memampukan kami ya Bapa, sehingga hidup kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami semua boleh diubahkan. Kami rindu hidup kami boleh berbuah-buah manis Tuhan. Kami rindu hidup kami semakin hari semakin semangat, semakin bergairah dalam Engkau. Oleh sebab itu mari Allah Roh Kudus, nyatakan kasih-Mu dalam setiap pribadi-pribadi kami. Nyatakan kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami lepas pribadi. Sehingga Tuhan, kami boleh dimerdekakan lewat kebenaran firman-Mu. Ada sukacita yang melimpah-limpah, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam hati kami semua. Kami percaya Tuhan, siang ini kami sangat-sangat diberkati. Ora basa kaya rabas karapapa. Esekera marabasekera papa ya ramase ola makalapa. Ura kasana ramokotoro merisi emuluka. Patana mokili bisayo hene maramatega. Latano mulung busiki apa seni mi hota na meresakala. Rotana asa omukila hata no hele. Lefoya la sene bohole nika. Ono save out the tarolo me. Laisa no muhura ramasekera papa. Le antayo sabo. Yeso sampai ya hoda haila kana muhayo. Haila sabo yo bede basea tama. Nah oh ya Allah. Me ola haisa hai fosa. Rita ayo sa Allah haisa. Me hoda hosa kahai botai botai. Oh isu ya rawase. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Kau nyatakan kuasa-Mu atas kami semua, atas kami gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mari Bapa, terus bekerjalah di dalam hati kami masing-masing. Terus berkarya Bapa, sampai Engkau menemukan hati kami, hati yang berkenan, hati yang layak, hati seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati. Lihat hati kami Tuhan, lihat kedalaman hati kami Bapa. Lihat Tuhan, lihat hati kami Tuhan. Kami mau hati kami dipulihkan, dan Engkau lebih rindu melihat hati kami dipulihkan Bapa. Engkau lebih lagi merindukan hal itu terjadi di dalam hati kami. Oleh sebab itu Bapa, kami membuka hati kami untuk Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja detik demi detik dalam hati kami, sehingga kami semua boleh dipulihkan. Ada kesatuan hati, ada keunitian di dalam setiap kehidupan kami, gereja-Mu di tempat ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Engkau akan bekerja di dalam pribadi kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami percaya setiap doa kami sudah Engkau dengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Juga kita akan memasuki perjamuan kudus. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa perjamuan kudus itu kita rayakan, kita adakan setiap minggu pertama di bulan, setiap bulannya. Nah, saudara, perjamuan kudus itu punya arti yang sangat-sangat punya pesan Tuhan yang sangat kuat sekali ya. Karena perjamuan kudus itu bukan kita yang atau gereja yang memberikan atau acaranya gereja atau programnya gereja, tidak. Tapi perjamuan kudus adalah programnya Tuhan sendiri, yaitu pribadi Allah yang kedua, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, perjamuan kudus itu tidak bisa main-main. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Saya pernah beberapa kali tidak ikut perjamuan kudus kalau hati saya nggak bagus, sebab itu akan menjadi kutuk buat kita. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, selesaikan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya Bapa, kami bisa hadir dan ibadah saat ini karena Engkau yang mengundang kami. Dan kami juga percaya Engkau hadir dalam ibadah ini. Dan Engkau juga sudah berfirman kepada kami, mengingatkan kami. Terima kasih firman. Meminta Bapa saat ini, kuasa darah Yesus memberikan pertolongan buat kami. Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa menyelesaikan segala sampah-sampah yang ada di dalam hati kami. Dan saat ini hamba berdoa, Bapa ampunilah akan semua dosa dan kesalahan kami, baik itu yang kami lakukan dalam hati, pikiran, perasaan, keinginan, dan perbuatan kami. Baik hamba-Mu sebagai pelayan yang akan melayani perjamuan kudus, anak-anak-Mu yang akan melayani meja perjamuan kudus ini, dan jemaat-Mu juga yang akan duduk semeja sejalan dengan Engkau. Ampuni kami semua Bapa. Kami percaya kuasa darah Yesuslah yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala yang jahat. Bapa, inilah pengakuan kami. Sebab sudah yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, sebelum kita duduk semeja sidangan dengan Tuhan, dan kita percaya Dia hadir dalam perjamuan kudus, Dia memimpinnya. Saya berikan waktu saudara 1-2 menit untuk kau menyelesaikan. Bila ada sampah dosa di dalam hati, selesaikan, berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, agar perjamuan kudus ini menjadi layak bagi kita semua. Minta pengampunan daripada Tuhan, selesaikan semuanya. Bapa, ampuni kami. Kami mengakui betapa banyaknya kesalahan dan dosa kami. Betapa banyaknya hati kami diisi dengan sampah-sampah dosa, kekecewaan, kebencian, kemarahan, sakit hati, kepahitan, penolakan, dan lain sebagainya. Bapa, ampuni kami. Kami minta kuasa darah Yesus membersihkan hati kami, menyucikan hati kami, sehingga kami dilayakkan duduk semeja sidangan dengan Engkau. Hamba percaya Engkau melayakkan kami semua. Dan hamba percaya ketika kami dilayakkan di hadapan Engkau, perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Baik itu berkat rohani, berkat kesehatan, berkat materi, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam berupa materi Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga dengan berkat itu jugalah kami akan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk pelayan maju ke depan membagikan perjamuan kudus ini.
yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Untuk jemaat bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, ada kalimat, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kata diserahkan itu punya arti bahwa kita tidak mampu terhadap dosa kita. Kita tidak mampu terhadap maut yang ada di dalam diri kita ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Artinya, ketika kita dilahirkan, kita membawa maut. Dan maut itu membuat kita binasa. Pengertian binasa artinya, kita mati akan masuk neraka. Itu arti binasa. Dan Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, upah dosa itu maut. Kata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kalimat diserahkan artinya apa? Artinya bahwa vonis Allah yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu dikatakan kamu akan mati. Mati di situ binasa. Nah, Yesus menyerahkan tubuhnya itu untuk diberikan kepada kita, tergantung di kayu salib. Dia serahkan agar maut itu dia tanggung di atas kayu salib, sehingga maut itu tidak ada lagi dalam diri kita. Sehingga kalau kita dipanggil dalam kematian tubuh daging ini, kita akan diselamatkan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus ini adalah firman Tuhan yang telah menyatu dalam hidup kita? Firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Bila kita percaya, katakan amin. Inilah tubuh Kristus yang adalah firman Tuhan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat jalan di tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan bagi kamu, perjanjian baru. Itu Yesus katakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 20. Saudara, darah ini adalah meterai Kristus. Artinya apa? Ketika Kristus menyerahkan tubuhnya bagi saudara dan saya, itu dimeteraikan oleh darahnya yang kudus, darah yang tidak berdosa, darah yang suci. Dan itulah pemeteraian yang sah di hadapan Bapa di surga. Dan ketika saudara dan saya meminum dan mempercayai ini pemeteraian darah Yesus, berarti anugerah keselamatan, hidup yang kekal, saudara dan saya akan terima dan akan kita miliki secara permanen. Sehingga kapanpun saudara dan saya dipanggil dalam kematian tubuh, kita akan bersama Bapa di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita minum anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh haleluya.
Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sudah makan roti perjamuan. Kami sudah minum anggur perjamuan sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan kami percaya firman Tuhan yang sudah memerdekakan kami dari semua dosa-dosa yang mengikat kami. Dan kami saat ini sudah dimerdekakan oleh firman itu. Terima kasih juga darah Yesus yang menjadi lambang persekutuan itu, yang sudah memeteraikan perjanjian kami dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan darah perjanjian itu yang menjadi pemeteraian, yang artinya kami bersyukur Bapa, sebab kami bukan anak-anak dunia ini lagi, tapi kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Dan nama kami sudah tertulis dalam buku kehidupan, buku anak domba Allah. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, saatnya kita akan membawakan persepuluhan kita kepada Tuhan atau ucapan syukur. Dan bagi saudara yang membawa ucapan korban persepuluhan dan ucapan syukur ini, saya minta untuk saudara bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, inilah korban persepuluhan kami bagimu, atau ucapan syukur kami. Kami percaya setelah kami mengembalikan dengan benar di hadapan Engkau, Engkau yang akan memberkati apa yang kami lakukan sesuai janji. Dan kami mau membawa ini dengan iman kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukku, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Yang bertugas saya persilakan. Ya, shalom. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mariani Tobing yang sudah menyampaikan firman-Nya di siang hari ini, agar kita lebih taat seperti pohon kurma berakar, bertumbuh dan berbuah, buahnya manis. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang sudah memimpin perjamuan kudus. Jumat di rumah Ibu, ya, Ibu Penjahitan jam 7 malamnya Bu. PA untuk PA minggu depan ya, minggu depan setelah ibadah. Untuk ibadah minggu depan nanti bisa dilihat di yang bertugas di WA Group. Hari ini mungkin ada meeting ya, ada meeting setelah ibadah. Pelayan Tuhan jangan pulang dulu ya, sebentar nggak lama lah kita
Terima kasih juga untuk WL Singer, untuk pemain musik. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang melayani. Terima kasih untuk jemaat semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkat pujian ini, saudara. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segala yang di dalam hidupku. Sekali lagi, saudara, angkat pujian ini dari awal. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segala yang di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagiku, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Berkat hanya bisa diterima dengan iman kita. Tanpa iman, walaupun saudara angkat tangan, saudara tidak akan terima berkat itu. Tapi ketika saudara mengangkat tangan dan kau percaya berkat ini datang daripada Allah Bapa melalui saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, berkat itu kan turun. Terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.